Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mualaf putri Raja Bali wafatnya mengeluarkan aroma harum semerbak. Tak dipungkiri, mayoritas masyarakat yang menetap dan memiliki beberapa keturunan di Bali menganut agama Hindu. Seorang putri Raja Bali justru memilih agama dan kepercayaan Islam. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan agar bermanfaat untuk semua. Tonton videonya hingga akhir agar kalian tidak sesat. Memiliki paras yang cantik dan menawan, membuat sosok putri mahkota Raja Satu ini menjadi kembang kerajaan. Wajahnya, Nun Ayu membuat para pendiri kerajaan Bali berbondong-bondong dan saling berlomba untuk mendapatkan hati Gusti Ayu Maderai. Kendati banyak pria yang berusaha ingin mencuri hati dan pandangannya, namun putri mahkota seorang raja ini justru menjatuhkan hati pada Raja Bangkalan Madura bernama Pangeran Cangkranirat. Keduanya pun akhirnya resmi menikah dan memutuskan kembali ke Bangkalan. Acara proses pernikahannya pun berlangsung dengan menggunakan tata cara dan syariat Islam. Pada waktu itu, Gusti Ayu Maderai pun memutuskan menikah dengan pujaan hatinya. Beliau menikah dengan Raja Bangkalan Madura yang bernama Cangkranirat. Beliau menikah dengan Raja Pangkalan Madura yang bernama Pangeran Cangkranirat. Kata pamangku, juru kunci makam keramat Raden Ayu Pemajutan atau Raden Ayu Siti Khotijah. Putri mahkota raja pun setelah menikah memutuskan mengganti nama menjadi Raden Ayu Siti Khotijah. Setelah menjadi mualaf, pribadinya begitu taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Dalam pernikahannya itu, Raden Ayu rupanya menjadi istri keempat dari Pangeran Cangkranirat, di mana saat itu usia suami dari Raden Ayu berumur lebih dari 55 tahun. Suatu saat, Raden Ayu pun meminta izin kepada suami untuk hendak pulang ke Bali lantaran begitu merindukan sosok sang ayah dan ibu. Kebetulan saat itu sedang berlangsung upacara agama yang diselenggarakan Kerajaan Pemajutan, dan dimanfaatkan Raden Ayu untuk kembali ke kampung halaman. Setelah meminta izin, akhirnya Raden Ayu pun diberi izin oleh sang suami. Sang suami juga memberi doa dan 20 orang pengawal serta 20 dayang-dayang perempuan untuk menemani sang istri pulang ke kampung halaman. Setelah itu, berangkatlah mereka dari Bangkalan menuju Denpasar, Bali. Sesampainya di Istana Pemajutan, Raden Ayu tidur di istana. Sedangkan para pengawal dan dayang-dayang lainnya tidur di taman kerajaan. Raden Ayu yang sudah memeluk agama Islam pun tak lupa menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Raden Ayu yang sudah memeluk agama Islam pun tak lupa menunaikan ibadah sholat 5 waktu di Merajan Istana, tempat suci umat Hindu. Pada saat sang putri mahkota menunaikan sholat maghrib, tidak ada satupun yang mengetahui bagaimana cara umat muslim beribadah pada Tuhannya. Sehingga semua yang melihat Raden Ayu beribadah malah diduga sedang melakukan ilmu hitam. Sontak saja, putih kerajaan pun langsung melamporkan hal tersebut pada Raja Pemajutan yang dimana dia adalah ayah dari Raden Ayu sendiri. Mendengar hal tersebut, sang raja pun dibuat tercengang dan marah. Bahkan, ayahnya memerintah pada suruhannya untuk membunuh anaknya sendiri Raden Ayu. Kemudian, Raden Ayu Siti Khotijah pun dibawa paksa ke depan pura Kepuh Kembar, di mana Raden Ayu yang sudah memiliki firasat akan dibunuh, lalu meninggalkan pesan pada orang-orang kerajaan termasuk ayahnya sendiri. Raden Ayu menyampaikan jika apa yang dilakukannya itu merupakan caranya orang Islam beribadah. Raden Ayu pun sontak meminta agar tidak dibunuh dengan benda tajam karena itu hanya buang-buang waktu saja. Pakailah cucu konde saya ini yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tridatu. Benang 3 warna yakni putih, merah, dan hitam, cerita Pak Mangku. Raden Ayu pun meminta patih kerajaan untuk melemparkan cucu kondenya ke dalam sebelah kiri dirinya. Raden Ayu mengatakan jika tubuhnya mengeluarkan asap berbau busuk saat meninggal, maka patih boleh membuang mayatnya dengan sembarangan. Namun jika sebaliknya, dirinya mengeluarkan bau harum yang semerbak, maka patih diminta untuk membuatkan tempat suci yang disebut keramat.
Dan ternyata setelah cucuk konde itu ditancapkan ke dada sebelah kiri Raden Ayu, tubuhnya pun sontak mengeluarkan bau asap dan aroma yang harum semerbak. Bahkan seluruh lingkungan kerajaan membenarkan hal tersebut. Setelah Raden Ayu tidak bernyawa lagi, sang raja pun mengaku menyesal dengan keputusannya yang gegabah itu. Raden Ayu Setikoteja pun akhirnya dibuatkan tempat suci yang disebut keramat, sesuai dengan permintaannya sebelum dibunuh. Begitu jasadnya dimakam, seketika waktu tumbuhlah sebatang pohon dengan tinggi 50 cm di tengah makam. Pohon itu telah dicabut sampai 3 kali, namun pohon itu tumbuh lagi dan tumbuh. Sungguh luar biasa sekali kisah Raden Ayu ini. Semoga kita bisa mematikan hikmah dari setiap kisah yang terjadi di dalam hidup ini. Oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.